Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh terus merasa bangga mempunyai Allah yang dahsyat, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sucikan dan ampuni segala dosa kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap kami Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, puji Tuhan ya. Pada saat hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah rumah GBI JAT yang Tuhan berkati. Haleluya. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Sekali lagi Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang keempat, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat 5, adakah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang
mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimaknya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat hari ini dengan tema jagalah hati. Jagalah hati. Hati adalah perasaan sesaat, ya. Hati adalah perasaan sesaat, saudara. Nah, pada saat hari ini firman Tuhan kita boleh diingatkan, karena manusia itu dikontrol oleh dua hal, hati dan otak. Itu menentukan sikap kita ketika kita mendapat suatu stimulus dari luar. Otak cenderung memberikan respon yang sesuai dengan logika, ya. Tapi kalau hati lebih kepada ikatan emosi. Jadi ada dua bagian, padahal hampir sama apa sih itu hati dan otak, ya. Tapi pada saat hari ini tapi ada perbedaannya, ya, yang tadi kita sudah dengar. Tapi pada saat hari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana? Jagalah hati. Jagalah hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita pada saat hari ini dengan hati kita, apa yang ingin kita ucapkan, kita harus berhati-hati. Kita harus mengungkapkannya dengan lebih baik lagi, karena hati adalah tempat yang rentan untuk bertumbuhnya benih. Benih yang tidak baik dan benih yang baik. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga hati dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjaga hati? Ada 4 hal yang tadi kita sudah baca dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Jawabannya dalam ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Apakah ada di antara kita pada saat hari ini, kita yang telah mendengar firman Tuhan, kita yang sudah membaca firman Tuhan, tapi iblis tidak tinggal diam. Dia mengambil firman itu dalam hatimu supaya kita tidak percaya dan diselamatkan. Adakah di antara kita pada saat hari ini kita seperti itu? Yang tahu adalah hati saudara, ya. Saya yakin dan percaya kita masih tetap pegang firman Tuhan. Ada 4 hal yang tadi yang kita sudah boleh ambil pada saat hari. Bagian pertama tadi adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Bagian yang kedua, bagaimana jagalah hati. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa maksudnya saudara yang pada saat hari ini yang kekasih di dalam Tuhan? Yang jatuh di tanah yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar.
Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Wow, seram ya saudara ya. Kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita yang sudah melakukan firman Tuhan, awal mulanya dengan hati gembira kita menerima kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak berakar. Saudara tidak bertumbuh. Saudara itu masih ragu-ragu. Saudara tidak percaya dengan lebih baik lagi. Karena apa saudara? Waktu masa pencobaan, banyak mereka yang lari daripada Tuhan, yang jatuh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Wow saudara, sedih sekali ya. Kita jadi anak Tuhan, kita harus lari daripada Tuhan. Kita diingatkan pada saat hari ini bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita tetap diselamatkan, supaya kita tetap menjadi anak-anaknya, supaya kita diangkat, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau. Jadi ingat, waktu masa pencobaan kita mau lari di kaki Tuhan. Kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita yakin dalam firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu lakukan, yang kita sedang hadapi, itu adalah pencobaan biasa. Mari kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita disebut orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita mau tetap setia sampai Tuhan panggil kita, sampai Tuhan memanggil saudara dan saya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus tetap bersama dengan kita. Itu adalah bagian yang kedua saudara. Bagian yang ketiga, benih itu jatuh di semak duri. Benih itu jatuh di tengah semak duri. Apa maksudnya saudara pada saat hari ini? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena jabatan. Karena apa? Karena ingin mereka lebih baik lagi. Makanya mereka meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini, dalam hati yang jahat tersimpan benih kecurigaan, iri hati, balas dendam, kesombongan, amarah, ketidakpedulian, takut disaingi, minta dihormati, korupsi, tipu muslihat, dan masih banyak lagi hal negatif yang merekam di dalamnya, yang ada di dalamnya. Sedikit saja terbuka kesempatan, maka benih-benih itu akan mencakapkan akarnya dan bertumbuh lebat seperti benalu, dan akhirnya menguasai dan mengendalikan hidup mereka. Jangan kita dikendalikan oleh keinginan kita. Kita boleh terus pegang firman Tuhan. Kita percaya pada saat hari ini, jangan kita tidak menghasilkan apa-apa, tapi kita mau menghasilkan yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengingatkan kita, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Apa artinya saudara pada saat hari ini? Biarlah kita mau hidup di dalam terangnya Tuhan, mau di jalannya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya pada saat hari ini kita terus akan memegang firman Tuhan. Itu adalah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Benih itu jatuh di tanah yang baik. Dikatakan apa? Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Apa saudara artinya? Kita melakukannya, kita mau bertindak, kita mau melaksanakan itu yang Tuhan mau. Saudara pasti berbuah. Kita akan menghasilkan buah-buahnya. Dari anak-anak kita, keluarga kita,
biarlah kita boleh menjadi teladan daripada Yesus Kristus. Kita mau jadi terangnya, kita mau jadi teladan. Kita mau menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Jadi jangan saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, biarlah berlalu, oh tidak. Tapi kita mau terus mau melakukan yang baik sesuai firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita mau menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya, firman Tuhan pada saat hari ini saudara, kita diingatkan karena itu setiap hari jaga dan bersihkan hati kita. Jangan sampai benih-benih jahat itu kita beri kesempatan untuk masuk, apalagi bertumbuh dalam hati kita. Jadi jangan benih-benih yang tidak baik tumbuh dalam hidup saudara. Biarlah benih itu bertumbuh dengan baik. Kesimpulan pada saat hari ini dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan yang indah pada saat hari ini. Kita mau jaga hati. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan buka celah sedikit pun, karena sekali dikasih angin maka ia akan merajalela dan menguasai hidup kita. Mari kita sama-sama menjaga hati kita untuk lebih baik lagi. Kita mau jaga kehidupan kita untuk menjadi terang daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, jadikanlah benih firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Biarlah benih yang tumbuh, kami boleh menjadi benih yang baik, benih yang selalu menjadi terang bagi banyak orang, membawa damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ajarkan kami untuk kami belajar lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, ampuni dan sucikan segala dosa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkatilah setiap keluarga kami. Berkati Bapa dalam studi kami. Berkati dalam setiap pekerjaan kami. Bapa, kami berdoa pada saat hari ini, biarlah setiap anak-anak-Mu yang akan mengangkat tangan mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih ya Bapa. Bagi mereka yang lemah, Tuhan angkat kelemahan mereka. Bagi mereka yang khawatir, Tuhan pulihkan setiap kekhawatirannya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh hidup bertumbuh. Tuhan, kami boleh menjadi benih-benih yang baik. Biarlah benih firman Tuhan selalu benih yang ada mengajarkan kami buah-buah yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa Bapak Gembala Sidang selalu mengingatkan kita. Selalu, apakah saudara sudah membaca firman Tuhan saat hari ini? Mari kita terus siap untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dengan setia kita mau menjadikan benih-benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.